Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakira Syati Alfia dengan NIM 22404558, kelas akuntansi syariah B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erni Zulfa Arini, STMM. Di video kali ini, saya akan share atau bercerita tentang rencana bisnis saya. Bisnis yang saya lakukan yaitu membuka bisnis usaha kuliner, yaitu cipuk atau aci kerupuk. Dengan alasan saya membuka usaha ini karena perkembangan konsumennya stabil, salah satunya banyak anak milenial zaman sekarang memilih makanan yang simpel, unik, dan inovatif, serta memiliki rasa yang berbeda, banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang bersifat jajanan ringan. Dengan melihat pandangan peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan sebuah bidang usaha kuliner yang memiliki ciri khas yang inovatif atau berbeda dengan kuliner lainnya. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah cipuk atau aci kerupuk dengan bahan dasar tepung, tapioka, dan kerupuk. Cipuk merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang populer. Cipuk terbuat dari tepung tapioka atau yang disebut aci dalam bahasa Sunda. Cipuk sendiri merupakan sebuah singkatan, yakni aci kerupuk atau cipuk. Seiring dengan berkembangnya zaman, inovasi cipuk beragam. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan yang saya inginkan dari usaha tersebut yakni yang pertama, menghasilkan produk yang inovasi agar menjadi produk unggulan yang diterima oleh konsumen. Yang kedua, mengubah ekspektasi konsumen dengan inovasi berupa cipuk dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, memanfaatkan olahan kerupuk menjadi cemilan khas Indonesia dengan cita rasa yang gurih. Yang keempat, menciptakan peluang usaha prospektif bagi masyarakat di sektor ekonomi. Yang kelima, mendapatkan keuntungan. Yang keenam, menjadi unit usaha yang mampu membuka peluang kerja dan mengangkat perekonomian masyarakat. Yang ketujuh, menyajikan cemilan menarik dari bahan dasar kerupuk yang berkualitas yang digemari oleh semua kalangan sehingga bisa dinikmati dalam keadaan apapun. Yang kedelapan, mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi dari usaha saya yaitu harga bahan baku yang tidak menentu, preferensi yang berubah sangat cepat mengikuti tren media sosial, lalu banyaknya pesaing, kontaminasi dan pembusukan makanan, pemasaran produk kurang luas, yang dimana saat ini cipuk hanya dipasarkan di sekitar wilayah Kediri saja, sehingga sulit dijangkau untuk calon pelanggan di luar Kediri. Selera konsumen berubah-ubah tergantung pada pembelian produk. Dan hambatan yang terakhir, adanya pesaing baru yang membuat calon pelanggan kesulitan untuk memilih produk mana yang akan dibeli. Selanjutnya, 4 tahapan siklus bisnis dari produk saya. Tahapan yang pertama ada analisa untuk ketentuan bisnis kuliner, yang dimana memilih dan menentukan bisnis yang ingin digeluti oleh saya adalah hal yang perlu saya ketahui. Untuk memulai bisnis kuliner, saya harus memilih dan menentukan jenis makanan apa yang ingin dijual. Selanjutnya, tahapan yang kedua, melakukan riset pada produk, yang dimana terkait hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis kuliner. Saya bisa melakukan survei secara langsung untuk mengetahui seluk-beluk tentang bisnis tersebut, mulai dari harga bahan baku, harga jual, dan para kompetitor. Kendati melakukan riset dengan survei secara langsung akan menguras waktu dan tenaga saya, tetapi hal ini adalah tahapan penting dan jangan dianggap sepele. Pasalnya, dari hasil survei inilah saya bisa mengetahui bagaimana perkiraan daya beli masyarakat terhadap usaha kuliner yang saya mulai. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, menyiapkan modal awal.
Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu tempat penyimpanan. Pasalnya, bisnis kuliner adalah bisnis yang menjual makanan yang mana bahan baku harus tetap terjaga dalam kondisi segar. Terlepas dari bisnis kuliner yang ingin saya mulai adalah bisnis kuliner secara offline ataupun online. Tempat penyimpanan tetap menjadi unsur penting untuk memulai bisnis. Selanjutnya, etika dan tanggung jawab dalam usaha. Berikut etika pemilik usaha Cipuk dan para karyawannya dalam melayani pelanggan. Yang pertama, etika pemilik, yaitu baik, ramah, mengajari karyawannya bagaimana cara menghadapi pelanggan. Pemilik mau melayani pelanggan langsung. Etika berpakaian, sopan dan rapi. Ketika ditanya pemilik, sikapnya bersahabat. Yang ketiga, etika karyawan, yaitu ada etikanya bisa sopan, melayani pelanggan dengan lihai, berpenampilan bersih dan rapi, sabar ketika menghadapi pelanggan yang memesan berkali-kali dan sangat ramah dengan pelanggan dan tak segan-segan mengajak pelanggan bergurau. Selanjutnya berikut adalah beberapa tanggung jawab sosial dalam bisnis saya. Yang pertama yaitu kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan citra usaha. Yang ketiga yaitu pengurangan risiko reputasi. Dengan melibatkan diri dalam tanggung jawab, usaha dapat mengurangi risiko reputasi yang timbul dari praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Nah, yang keempat, pendukungan karyawan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan Cipuk. Dari segi keunggulan usaha saya, yang pertama yaitu adonan acinya renyah di luar dan kenyal di dalam. Yang kedua, terdapat banyak kerupuk di adonan aci. Yang ketiga, pedasnya chili oil dijamin dapat membuat orang ketagihan dengan cita rasa khasnya. Yang keempat, pemesanan produk dengan sistem pesan antar sehingga pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk menikmati Cipuk. Nah, buat kelemahan dari Cipuk adalah adonan acinya terkadang keras ketika dingin. Selanjutnya ada alasan menjadi pengusaha. Nah, alasan menjadi pengusaha ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memperoleh penghasilan, keuntungan atau laba yang dihasilkan dari sebuah usaha. Yang kedua, memperoleh kebebasan. Yang ketiga, kemandirian. Alasan yang keempat yaitu mengembangkan usaha dalam bentuk inovatif. Dan selanjutnya yaitu sumber daya manusia Cipuk. Sumber daya manusia Cipuk ini ada 4. Yang pertama yaitu yang memiliki usaha, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang ada dalam usaha. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menentukan harga jual produk di pasaran. Kedua, bagian produksi memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan jalannya produksi, bertanggung jawab terhadap kualitas, input dan output barang produksi. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk menentukan siklus produksi bagian. Yang ketiga, bagian keuangan memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut, yakni bertanggung jawab penuh terhadap pencatatan transaksi keuangan usaha. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pencatatan penjualan dan pengeluaran usaha. SDM yang terakhir yaitu bagian marketing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yakni bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pemasaran produk, bertanggung jawab terhadap sortasi produk, bertanggung jawab terhadap pengemasan produk hingga pengiriman produk. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses pembuatan produk Cipuk. Yang pertama, kita membuat adonan Cipuknya, yaitu rendam kerupuk hingga layu, kemudian rebus kerupuk hingga lunak, angkat dan saring. Yang kedua, dalam wadah campurkan tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu jamur, dan merica bubuk, aduk rata. Yang ketiga, lalu masukkan kerupuk yang telah direbus selagi panas, aduk hingga rata. Yang keempat, tuang air mendidih ke dalam adonan kerupuk, aduk cepat. Yang kelima, siapkan loyang olesi dengan minyak goreng. Yang keenam,
Tuangkan adonan kerupuk ke dalam loyang, ratakan dan kukus selama 25 menit hingga matang. Yang ketujuh, setelah dingin, keluarkan cipung dari loyang, potong-potong sesuai selera. Yang kedelapan, goreng cipung di minyak yang panas hingga matang, angkat dan tiriskan. Nah, yang kedua, cara membuat cidainnya. Yang pertama, kita bisa melakukan blender kasar atau halus cabai merah kering, taruh di wadah tahan panas. Lalu yang kedua, beri kaldu jamur dan garam secukupnya, sisihkan. Yang ketiga, tuang minyak ke wajan, masukkan jahe, cengkeh, dan bunga lawang. Yang keempat, nyalain kompor dan masak dengan api kecil. Yang kelima, panas minyak sedang agar rempah-rempah tidak meledak. Masak hingga aromanya tercium, kemudian angkat rempah-rempah. Yang keenam, masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Yang ketujuh, goreng sampai harum dan berwarna kecoklatan, angkat dan sisihkan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, tuang minyak panas ke wadah berisi cabai kering tadi, lalu aduk hingga rata dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Untuk berinteraksi dengan pelanggan, kami menggunakan strategi pemasaran atau marketing mix. Yakni yang pertama, pledge atau tempat, yang dimana awal usaha produk cipuk dipasarkan di sekitar wilayah kampus IAIN Kediri dengan menawarkan kepada para mahasiswa. Yang kedua yaitu produk. Cipuk merupakan makanan dengan cita rasa yang gurih, khas yang dapat dimiliki oleh konsumen. Produk kami dapat berkembang dengan inovasi-inovasi baru seiring dengan berjalannya waktu. Produk kami murni dengan bahan alami tanpa ada campuran bahan kimia. Yang ketiga, price atau harga. Cipuk dipasarkan dengan harga terjangkau untuk semua kalangan, baik untuk menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, dengan harga 10.000 isi 7 pieces per porsi. Yang keempat yaitu promotion. Bentuk promosi yang kami lakukan adalah dengan menawar secara langsung dan juga melalui story atau WhatsApp. Selanjutnya yaitu segmentasi spesifik pelanggan. Yang pertama dari segmen demografi, yaitu umur dari 10 sampai 50 tahun, gender laki-laki dan perempuan, profesi bisa pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Yang kedua dari segmen geografi, yang pertama itu bisa online dan offline. Kalau online wilayah Kediri dan sekitarnya, kalau offline itu wilayah Kediri. Nah, yang ketiga segmen psikografi, yakni kalangan menengah bawah sampai kalangan menengah atas. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran produk. Nah, strategi pemasaran produk ini bisa melalui online dan offline. Kalau offline bisa langsung ke konsumen, kalau online pemasaran online bisa berupa WhatsApp. Nah, lalu pengiriman lalu chat langsung ke konsumen. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam bisnis kuliner. Nah, di sini ada 12 peran teknologi dalam bisnis kuliner, yaitu yang pertama mengurangi biaya, yang kedua menjadi standarisasi produk dan layanan, yang ketiga tumbuh lebih cepat dibandingkan pesaing, yang keempat menjaga loyalitas konsumen, yang kelima brand masih relevan, yang keenam meraih kesempatan baru, yang ketujuh menjaga pertumbuhan sales, yang kedelapan meningkatkan nilai brand, yang kesembilan lebih terdepan dari pesaing, 10 menyajikan produk dengan kualitas terbaik, ke-11 keputusan strategi, dan yang terakhir atau yang ke-12 melakukan secara lebih cepat dalam banyak proses. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.